Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Bertemu Arwah Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Cerita ini ditulis oleh Kurniawan Kampalagian. Langsung saja ke ceritanya. Sepertinya aku kehabisan bahan untuk menulis cerita seram. Sudah hampir 3 jam aku berpikir untuk menulis, tapi semua ide seram dan kisah nyata yang pernah ku dengar seperti menguap. Aplikasi Notepad pada ponselku sejak tadi kosong. Tidak satupun huruf terketik hari ini. Tadi aku sempat membayangkan sesuatu yang seram. Aku membayangkan sedang berada di pemakaman yang gelap dan sunyi, tapi entah kenapa aku berpikir bahwa itu bukan hal yang seram. Aku juga mencoba membayangkan sedang berada di salah satu hutan angker di Gunung Arjuna, tapi bayangan itu pun tidak menyeramkan. Satu-satunya hal yang menyeramkan yang terlintas di pikiranku adalah membayangkan kamu menolak pinanganku. Tapi aku segera menepis bayangan itu, karena selain sangat menyeramkan, cerita tentang itu pun tidak mungkin kutulis. Akhirnya aku memilih untuk tetap berbaring-baring di kasur ini, sambil membuka-buka chat atau obrolan di beberapa grup WhatsApp. Mudah-mudahan ada obrolan yang mampu memberikanku ide untuk menulis cerita seram. Suara air hujan yang jatuh di atap seng kamar kosku terdengar berirama, seperti beberapa orang yang sengaja memukulnya secara bersamaan. Sesekali kilat menyambar, kemudian disambung dengan suara guntur yang menggelegar, menyamarkan suara guyuran hujan pada setiap atap kamarku. Perutku mulai lapar, tapi aku enggan keluar untuk membeli seporsi nasi rames. Aku lebih memilih sedikit menahan lapar daripada menembus derasnya hujan. Setengah jam berlalu, aku mencoba melihat keluar. Langit masih tampak jingga kemerahan. Sepertinya hujan kali ini akan lama, sementara cacing-cacing di perutku semakin kencang menggeliat. Akhirnya aku memutuskan untuk memesan makanan melalui aplikasi ojek online. Tapi beberapa kali pesanku ditolak, mungkin pengemudinya juga enggan keluar di tengah hujan sederas ini. Aku mengambil jaket yang tergantung di dinding dan menyambar kunci motor di atas meja. Setelah mengunci pintu kamar, aku menuju tempat sepeda motor terparkir. Setelah mengunci pintu kamar, aku menuju tempat pada motorku terparkir. Tapi angin malam yang dingin dipadu dengan percikan air hujan seperti membuat semangatku mengkerut. Padahal helm merah kesayanganku sudah nangkring di kepala. Aku mengurungkan niatku untuk keluar mencari makan malam. Suasana malam ini seperti berbeda dengan malam-malam lain. Dinginnya menusuk hingga ke jantung dan tulang. Padahal jaket yang kukenakan cukup tebal. Jarum jam pada arlojiku juga masih menunjukkan pukul 8 malam lewat sedikit. Aku kembali ke kamar, menyimpan kunci sepeda motor dan jaket, lalu naik ke tempat tidur dan menyelimuti tubuhku. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih menyimpan 2 bungkus mie instan dan sebutir telur di laci meja. Biasanya aku sarapan sebungkus mie instan dan telur rebus sebelum berangkat kerja. Lumayanlah untuk mengajal perut sambil menunggu hujan reda, pikirku sambil mengambil mie instan dan telur itu. Seperti biasanya, aku menyiapkan panci dan piring untuk tempat makananku nanti. Sebetulnya aku cukup beruntung mendapatkan tempat kos seperti ini. Pemilik kos menyiapkan dapur dan peralatan masak, semuanya bebas digunakan oleh anak kos. Bukan hanya menyiapkan peralatan masak, asisten rumah tangga pemilik kos juga bertugas mencuci alat-alat masak itu, kecuali piring masing-masing anak kos. Aku merasa sedikit lebih hangat saat berada di dapur. Hawa panas dari kompor gas cukup mampu mengusir dingin. Setelah selesai memasak dan menaruh panci di tempat piring kotor,
Aku membawa mangkuk berisi mie instan panas itu ke kamarku. Tapi saat akan keluar dari dapur, aku tersentak. Tony, penghuni kos di samping kamarku, tiba-tiba berdiri di depan pintu dapur. Padahal aku ingat sekali, tadi tidak ada siapapun di situ. Tony menatapku tanpa berkedip. Wajahnya pucat. Rambut Tony terlihat basah. Mungkin dia kehujanan. Anjir, kamu ngagetin aku aja, Ton. Kapan datang? Tanyaku. Setahuku Tony sedang cuti dan pulang kampung sejak 3 hari lalu. Kampungnya tidak terlalu jauh dari kota ini, hanya sekitar 3 jam perjalanan jika menggunakan sepeda motor. Saat berangkat, Tony mengatakan dia akan menjemput adiknya dan akan membawanya ke sini karena adiknya berencana kuliah di kota ini. Tony baru saja akan menjawab pertanyaanku saat ponselku berdering. Mulutnya sudah terbuka, tapi dikatupkannya kembali. Aku meletakkan mangkuk mie instan di meja dapur, lalu mengambil ponsel dari kantong celana. Rupanya alarm ponselku yang berbunyi. Aku lupa mematikannya tadi. Tadinya aku memasang alarm karena berniat keluar malam ini. Tapi hujan yang tadi cukup deras membuatku membatalkan rencana untuk pergi. Padahal hari ini belum satupun berita yang kukirim ke kantor. Bro, tadi ada laka lantas. Waktu aku menuju ke sini, korbannya 2 orang. Semuanya meninggal di tempat, kata Tony setelah aku memasukkan kembali ponselku. Perkataan Tony membuatku batal mengambil mangkuk mie di atas meja. Maklum saja, profesiku sebagai jurnalis mengharuskan aku mengirim berita setiap hari. Sementara hari ini tidak ada satupun yang kukirim. Lokasinya di mana, Ton? Kejadiannya jam berapa? Tanyaku. Tony menjelaskan kronologi kecelakaan itu. Kata Tony, korbannya adalah 2 orang pengendara sepeda motor yang berboncengan. Mereka ditabrak oleh truk yang melaju kencang dari arah yang sama. Lokasinya nggak jauh dari terminal. Kalau dari arah sini, pas di tikungan sebelum jembatan. Truknya masuk ke jalur lambat, jadi korbannya terpental ke dalam sawah dan mati di tempat. Tony merinci lokasi kecelakaan. Kata Tony, pengemudi truk melarikan diri bersama truknya setelah mengetahui bahwa korbannya meninggal dunia. Oke, Ton, ntar kalau hujan reda aku langsung ke sana. Sekalian cari makan malam, makasih ya, kataku sambil membawa pengganjal perutku ke dalam kamar. Belum cukup 2 menit aku berada di kamar, suara hujan di atap kamarku tiba-tiba berhenti. Spontan aku menengok keluar melalui jendela. Ternyata hujan sudah reda. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 7 menit untuk menghabiskan mie instanku. Dan hanya 3 menit untuk berkemas menuju lokasi kecelakaan. Tapi, saat aku tiba di tempat yang dijelaskan oleh Tony, tidak terlihat bekas-bekas adanya kecelakaan. Tidak ada juga orang berkerumun seperti layaknya saat menemukan mayat. Aku mencoba menelusuri pesawahan di pinggir ring road itu, berharap menemukan sepeda motor dan korban laka lantas yang dikatakan Tony. Hampir 5 menit aku menyusuri tempat itu, sampai akhirnya aku melihat 1 unit sepeda motor tergeletak di parit, di antara pesawahan dan jalanan. Sepeda motorku kuarahkan ke tempat itu. Lampunya sengaja kusorot ke arah sepeda motor tersebut. Jantungku berdetak kencang, karena sepeda motor itu sangat mirip dengan milik Tony. Setelah memarkir sepeda motorku, aku bergegas mendekati sepeda motor di dalam parit. Beberapa meter dari sepeda motor itu, ada 2 orang tergeletak. Tapi aku tidak tahu jenis kelaminnya, karena suasana cukup gelap. Jantungku semakin kencang berdetak saat mendekati kedua orang itu. Aku menyalakan senter pada ponselku dan menyorot keduanya. Tubuh dan jaket yang dikenakan sangat mirip dengan milik Tony. Tapi aku tidak berani menyentuh apalagi membalikan sosok dengan posisi tengkurap itu.
Satu-satunya cara yang aman untuk mengetahui identitas kedua korban adalah menelepon polisi. Aku memilih langkah itu dan menelepon kepala satuan lalu lintas Polres kota ini. Tak cukup 15 menit kemudian, 2 unit mobil patroli polisi tiba-tiba di lokasi. 2 di antaranya mengenalku dan meminta keterangan, sementara rekannya yang lain menuju ke arah 2 korban laka lantas. Hanya beberapa menit berselang, aku dan 2 polisi kenalanku menyusul 2 rekannya. Kedua polisi itu sudah selesai memeriksa kondisi korban. Dua-duanya meninggal dunia, jenis kelaminnya laki-laki. Dugaan sementara ini kasus tabrak lari, karena sepeda motor hancur, kata salah seorang dari mereka, sambil mengarahkan senter pada kedua pria itu. Hampir saja aku pingsan saat cahaya senter menyorot wajah salah satu korban. Pandanganku kabur dan kepalaku terasa berat saat melihatnya. Pria yang meninggal itu adalah Tony. Sekian isi cerita yang ada pada artikel ini. Apabila teman-teman ingin membaca ceritanya langsung, saya tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.